Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang PDKT yang benar dan berhasil seperti apa. Dan ini berdasarkan request dari teman-teman muda yang meminta supaya dibuatkan video tentang pendekatan yang berhasil itu seperti apa dan yang benar. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan teman-teman subscribe, tekan tanda loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, cara pendekatan yang benar dan berhasil. Tolong garis bawahi teman-teman, pendekatan yang benar akan menghasilkan hal yang benar pula. Sebaliknya, pendekatan yang salah akan menghasilkan sesuatu yang salah, bahkan akan membuat orang tersebut menjadi ilfil sama kita. Untuk itu caranya mesti benar. Nah, berikut ini saya sampaikan terlebih dahulu cara pendekatan yang salah seperti apa. Jadi kalau teman-teman udah dengar ini, please jangan diulangi lagi, jangan dicoba lagi karena udah salah. Nah, saya catat di sini ada 4 cara pendekatan yang salah. Nanti selanjutnya kita bahas cara pendekatan yang benar dan berhasil. Oke, yang pertama kita bahas cara pendekatan yang salah itu seperti apa. Yang pertama, kamu baru pendekatan, tapi kamu udah sombong, merasa hebat, baik dalam berbicara ataupun dalam bertindak. Saya banyak begitu jumpain anak-anak muda, anak-anak rohani ya, ada di rohani ya, yang mereka awalnya itu begitu, karena mungkin gajinya agak tinggi ya, terus mungkin punya kendaraan, dan dia pikir semua orang itu seperti itu, mata uangan, mata harta ya, materialistis. Dia pikir semua orang seperti itu. Nah, satu kali mereka ini coba melakukan pendekatan dengan omongan yang tinggi, kesombongan, pamer ini, pamer ini. Ternyata orang itu ilfil, karena orang yang dia dekatin adalah orang yang baik, orang yang tidak neko-neko, orang yang tulus dan benar. Begitu didekati dengan omongan yang tinggi, dengan kesombongan ya, rasa arogan, sifat arogan, dan menunjukkan harta bendanya supaya dibilang kaya, supaya dibilang hebat. Terakhir ilfil, beneran ilfil. Sampai dia bilang, aduh kak, gimana nih kak, salah langkah saya. Ya udahlah. Jadi cara PDKT yang salah yang pertama adalah ketika kamu datang dengan kesombongan, datang dengan rasa sok hebat, apalagi kayak terkesan arogan, maka dengarkan baik, itu fatal. Jangan coba-coba lakukan itu. Berhenti lakukan itu. Ya. Yang kedua adalah cara PDKT yang salah, cara pendekatan yang salah. Yang kedua adalah kamu ketika melakukan pendekatan, kamu lakukan dengan cara-cara berbohong. Kamu mengarang-ngarang cerita. Saya temui banyak orang begitu, penuh kebohongan. Ketika dia melakukan pendekatan dengan seseorang, ini saya tahu sendiri. Ketika dia melakukan pendekatan dengan seseorang, semua kebohongan yang dia ucapkan. Dia bilanglah mobilku ada 3, rumahku di sana di sini segala macam, orang tuaku orang kaya, orang tuaku begini. Jadi orang waktu dengar, wow. Jadi dia memulai dengan sebuah kebohongan. Akibatnya apa? Ada pepatah yang berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga nantinya. Nah, waktu orang-orang yang saya tahu ini
begitu dia membangun hubungan dengan sebuah kebohongan-kebohongan, apa yang terjadi? Satu persatu kebohongannya dibongkar orang lain. Akibatnya apa? Terjadi satu pertentangan, terjadi satu hal yang merugikan. Jadinya kan dipermalukan. Jadi orang bilang, pembohong itu, pendusta. Saya tahu kok, gak ada yang dia bilang itu, semua bohong. Akibatnya apa? Dia dicap sebagai pembohong, dan orang yang didekati itu ilfil. Bahkan keluarganya juga jadi gak respect. Karena apa? Kebohongan. So, teman-teman muda, mulailah menjalin satu hubungan dengan kejujuran. Begitu kamu dengan cara kebohongan, dengarkan saya baik, ini cara salah dan ini fatal. Jadi kalau hari ini kamu melakukan pendekatan dan kamu memulai dengan satu kebohongan, dengarkan saya baik, bertobat. Berhenti lakukan itu, kalau tidak ke depan kamu akan mengalami satu kerugian yang besar, bahkan kamu akan dicap sebagai pembohong. Ya, itu pendekatan kedua yang salah, yaitu ketika kamu mulai dengan sebuah kebohongan. Berhenti lakukan itu. Yang ketiga, cara pendekatan yang salah yang sering sekali dilakukan orang adalah tidak menjadi apa adanya, tidak original. Semua topeng kepalsuan, semua kepalsuan, tidak original, tidak apa adanya. Belajarlah jujur. Saya dididik orang tua saya, ya. Saya puji Tuhan, artinya saya banyak dekat dengan orang-orang yang mereka diberkati Tuhan. Mereka terpandang. Dan ketika saya menjalin hubungan dengan mereka, saya akan jujur bahwa saya keluarga yang sederhana. Ya, saya diajari orang tua begitu. Papa saya cuman supir dulunya. Mama saya cuman pekerja serabutan. Jadi saya ini keluarga sederhana. Itu yang orang tua ajarkan ke saya sebelum saya menjalin satu hubungan. Sehingga dia tahu bahwa saya ini keluarga yang apa adanya, tidak dibuat-buat. Makanya semuanya tahu saya. Namun ada orang-orang tertentu yang tidak original, tidak apa adanya, mengarang-ngarang, gengsi. Orang bilang makan tuh gengsi. Ya, pesan saya, jadilah original. Namun engkau bekerja keras. Engkau bekerja keras supaya kehidupanmu berubah. Semakin lebih baik, semakin diberkati. Itu yang ketiga kesalahan yang sering kita lakukan, tidak menjadi apa adanya. Nah, yang keempat ini juga yang sering kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan adalah waktu kita pendekatan, kita tidak melibatkan Tuhan. Harusnya waktu kita PDKT atau kita pendekatan sama orang, harusnya kita berdoa, Tuhan, aku suka sama orang itu. Aku percaya kalau dia jodohku, maka Tuhan akan membuka jalan. Maka Tuhan akan menyentuh hatinya, dan Tuhan akan mempersatukan kami. Nah, kalau kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Bahkan Tuhan akan memberitahukan bahwa dia bukanlah pasanganmu. Atau Tuhan memberitahukan bahwa dialah pasanganmu. So, melibatkan Tuhan adalah wajib hukumnya. Jadi akan menjadi sebuah kesalahan ketika engkau pendekatan, engkau tidak melibatkan Tuhan. Sekarang saya tanya teman-teman muda yang engkau lagi pendekatan, engkau melibatkan Tuhan apa tidak? Engkau berdoa atau tidak? Itu 4 kesalahan yang sering orang lakukan dalam penjejakan atau pendekatan. Nah, sekarang saya beritahukan kuncinya supaya pendekatanmu itu benar dan berhasil.
Apa itu? Yang pertama, PDKT atau pendekatan yang benar dan berhasil yang pertama adalah bawa dalam doa dan andalkan Tuhan. Artinya apa? Kamu yang saya bilang tadi, kamu berdoa, kamu meminta petunjuk kepada Tuhan, kamu meminta arahan daripada Roh Kudus, sehingga engkau dituntun kepada jalan-jalan supaya kalau dia jodohmu dipermudah, kalau dia jodohmu engkau jadi dengan dia. So, bawa dalam doa dan andalkan Tuhan. Ini adalah cara pendekatan yang terbaik. Bahkan kadang-kadang ya, saya dulu sering alamin ketika saya pendekatan dengan seseorang, tiba-tiba kayak ada ide. Tapi idenya itu ide yang benar, ide yang positif untuk meluluhkan hatinya. Ada saja idenya, dan saya percaya itu kayak semacam tuntunan supaya kita melakukan dengan cara yang benar, dan itu sangat-sangat efektif. Dari mana kita dapat? Mengandalkan Tuhan. So, cara yang pertama yang benar dan berhasil, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, lawan kata yang dari yang tadi adalah mulailah dengan sebuah kejujuran. Ya, jadilah apa adanya dirimu. Jadilah apa adanya dirimu dengan prinsip yang benar. Artinya kamu punya prinsip kejujuran adalah yang utama. Kamu punya prinsip bahwa harga dirimu tidak ditentukan dari harta dia atau harta siapapun. Harga dirimu ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Sehingga kalaupun kau ketemu dengan orang yang kaya, terpandang, engkau tetap merasa terhormat, merasa berharga, sekalipun dia orang kaya. Karena apa? Harga dirimu bukan pada itu. So, yang kedua ini mulailah dengan kejujuran. Apa adanya dirimu. Ya, jangan dibuat-buat. Jangan ada kepalsuan. Ya, jangan ada topeng. Supaya apa? Pacarmu respect. Ya, saya dulu mantannya kepala bank. Ya, kepala bank. Dia tahu papa saya dulu supir. Dia tahu mama saya serabutan. Dia tahu. Dan puji Tuhan, ya berjalan dengan baik. Sekalipun di tengah perjalanan ada yang ketidakcocokan. Nah, yang kedua, ada juga dokter. Dia kenal orang tua saya, tahu orang tua saya, pekerjaannya apa. Dia tahu status ekonomi saya. Dan jujur, ini jadi satu nilai plus bagi saya. Karena apa? Saya tidak malu. Saya jujur apa adanya. Dan ini akan memunculkan yang namanya respect. Jadi dia akan respect. Apalagi kalau yang kamu dekati itu cinta Tuhan. Kaya, cakep ya. Terus cinta Tuhan, berhasil. Tapi begitu kamu datang dengan kejujuran, begitu kamu datang dengan apa adanya, dia respect. Kadang-kadang cinta itu muncul dari situ. Tapi kalau kamu balut dengan kebohongan, yang tadinya ada hati, tiba-tiba berubah jadi ilfil. So, cara yang kedua adalah, cara yang benar dan berhasil adalah mulailah dengan kejujuran. Saya percaya orang jujur akan dibela Tuhan. Orang jujur akan mendapatkan respect dari orang-orang. Orang jujur akan diberkati Tuhan. So, jujur. Yang ketiga, cara PDKT atau pendekatan yang benar dan berhasil adalah jadilah tenang. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk menyatakan cinta. Jangan terburu-buru, jadilah tenang. Oke? Nah, pengalaman saya empat kali saya pacaran. Dan puji Tuhan, dari SMA saya pernah berpacaran
sampai 4 kali saya berpacaran, maka keempat-empatnya itu saya tidak pernah ditolak. Loh, kok bisa gak pernah ditolak? Karena saya tenang. Artinya bagaimana sih? Begini, saya pastikan dulu kalau yang saya suka juga suka sama saya. Saya pastikan dulu chemistry-nya dapat. Ya, saya jadi istilahnya gini, saya tenang. Saya pelajari dulu. Saya amat-amati dulu. Tenang gitu loh. Kira-kira, oh dia ini suka enggak ya sama saya? Tanda-tandanya seperti apa? Chemistry-nya makin dapat enggak? Dia kecarian enggak kalau saya nggak telepon? Nah, begitu saya dapat tanda-tanda ini, baru saya nyatakan cinta. Dan 100% dipastikan berhasil. Loh, kok bisa? Saya buktinya. Saya tidak pernah ditolak ketika menyatakan cinta dari SMA sampai sekarang. Karena apa? Saya tenang. Ini jurus yang ampuh. Jadilah tenang, jangan terburu-buru ingin menyatakan cinta. Pelajari dulu. Dia suka enggak sama kita? Dia chemistry-nya dapat enggak? Dia kecarian enggak? Begitu itu kamu lihat, baru tembak dia. Ya, pasti ampuh, benar, dan berhasil. So, teman-teman muda yang coba lakukan pendekatan, apakah kamu tenang? Apakah kamu sabar? Saran saya, jadilah tenang dan sabar, jangan terburu-buru. Yang keempat, cara yang ampuh dan benar dalam melakukan pendekatan. Yang keempat adalah ajaklah dia ikut kegiatan keseharianmu yang positif. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari pujian, bukan supaya engkau disanjung. Tujuannya adalah supaya dia tahu bahwa keseharianmu, kegiatanmu itu yang baik dan benar, yang positif. Contoh, ajaklah dia ke gereja, ya, ajaklah dia pelayanan, ajaklah dia bantuan sosial, dan ajaklah dia ketika keluargamu ada kumpul keluarga, ada acara keluarga yang positif, ajaklah dia. Sehingga teman PDKT-mu ini bisa mempelajari, wih, kok asik ya dia ya, ke gereja, pelayanan, kegiatan sosial, keluarganya juga menyenangkan, keluarganya juga harmonis. Nah, dari situ dia bisa pelajarin. Makin lama makin nempel, makin lama makin nyaman. Nah, itu adalah cara yang sangat ampuh. Ajaklah dia ikut kegiatan keseharianmu yang positif, maka dia akan mempelajari engkau dan dia akan jatuh hati. Itu yang keempat. Yang kelima, cara yang ampuh, yang benar untuk engkau berhasil dalam pendekatan. Yang kelima adalah kenali apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka, sehingga engkau bisa menyesuaikan dirimu dengan dirinya. Saya begitu. Ketika saya pendekatan dengan seseorang, saya pelajari apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Kalau dia suka, saya lakukan, dan yang tidak dia suka, saya tidak lakukan. Nah, dengan cara begini, saya makin dekat kepada keberhasilan pendekatan. Itu yang kelima. Sedikit lagi saya sampaikan. Yang keenam, jangan lebay. Nah, ini dia. Ini kebanyakan kesalahan anak muda, terlalu lebay. Supaya kamu tidak dinilai yang aneh-aneh, supaya dia jangan ilfil sama kamu. Jangan lebay, santai coy. Jadilah tenang, relax, apa adanya. Jangan lebay. Sebab siapa saja yang lebay orang gak suka. Apalagi kamu mau PDKT, mau pendekatan, tapi kamu sudah lebay duluan, dia bisa ilfil sama kamu. Yang ketujuh, yang terakhir, jadilah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang manis, apa adanya. Tujuannya supaya dia sukacita dekat denganmu.
Jadilah pribadi yang menyenangkan dari perkataan, ya. Kamu jujur, kamu apa adanya, kamu sabar, terus kamu orangnya suka memberi motivasi, suka mendukung. Pokoknya jadilah nice, yang menyenangkan, sehingga dia jadi sukacita, dia jadi senang nempel sama kamu. Nah, orang kalau gampang bergaul, gampang mengambil hati orang, gampang membuat orang lain sukacita, biasanya orang ini berhasil dalam menjalin satu hubungan. So, jadilah pribadi yang menyenangkan. Jadi ini teman-teman muda, ada 7 hal yang benar dan ampuh supaya pendekatanmu berhasil. So, ini yang boleh saya bagikan, teman-teman muda. Saya berdoa pendekatanmu berhasil dengan orang yang baik, pendekatanmu berhasil dengan karakter yang benar, sehingga ke depan kamu jadian dengan dia, kemudian menikah ke depan dan diberkati sama Tuhan. So, tetap semangat teman-teman muda. Kalau teman-teman diberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya, supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.